Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Safitri dengan NIM 2304040005 kelas 2A Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan menulis surat resmi. Yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu pengertian surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat dan digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, baik individu, organisasi, lembaga, maupun instansi pemerintah, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi perintah atau permintaan secara resmi. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu fungsi-fungsi dari surat resmi. Yang pertama, alat komunikasi, yaitu suatu alat untuk menyampaikan bahan komunikasi yang berupa berita, laporan, pemberitahuan, petunjuk, permohonan, dan lain-lain. Yang kedua, alat bukti tertulis, yaitu sebagai bukti nyata yang sah yang lazimnya dikenal sebagai hitam di atas putih. Yang ketiga, alat bukti historis, yaitu dapat dipakai sebagai bahan penelitian untuk mengetahui dan mengendali informasi mengenai bagaimana keadaan, cara, dan pengolahan administrasi, dan cara pelaksanaan berbagai kegiatan pada masa lalu. Yang keempat, alat pengingat, yaitu dapat dipakai untuk mengingat dan mengetahui surat-surat yang sudah dikirim atau diterima dalam suatu periode waktu tertentu. Yang kelima, duta organisasi, yaitu dapat mencerminkan corak keadaan mentalis, jiwa, dan jiwa pejabat atau kantor yang bersangkutan. Keenam, pedoman kerja, yaitu dapat dipakai sebagai pola yang harus dipedomani dan diikuti oleh lembaga, organisasi, atau jabatan yang menjalani fungsi sekretariat tersebut, antara lain dalam menerbitkan berbagai macam atau jenis surat yang dikendalikan. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu ciri-ciri surat resmi. Yang pertama, kop surat. Fungsi dari kop surat untuk menunjukkan identitas instansi atau organisasi yang mengeluarkan surat, seperti logo, nama instansi, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Hal ini penting untuk memberikan kredibilitas dan informasi yang jelas kepada pihak penerima surat. Yang kedua, nomor surat. Nomor surat berfungsi untuk mengidentifikasi surat dan mencatat arsip surat. Setiap surat memiliki nomor surat yang unik sehingga mudah menelusuri dan menyimpan dokumen surat tersebut. Yang ketiga yaitu tanggal surat, berfungsi untuk menunjukkan kapan surat tersebut dibuat. Hal ini untuk menunjukkan keakurat informasi dan masa berlaku surat. Yang keempat, perihal surat, berfungsi untuk menjelaskan maksud atau tujuan utama dari surat tersebut. Yang kelima, alenia pembuka. Alenia pembuka berisi salam pembuka dan ucapan hormat kepada pihak penerima surat. Yang keenam, isi surat. Isi surat memuat informasi, perintah atau permintaan yang ingin disampaikan kepada pihak penerima surat. Yang ketujuh, alenia penutup. Alenia penutup berisi salam penutup dan ucapan terima kasih kepada pihak penerima surat. Yang kedelapan, tanda tangan dan stempel. Tanda tangan dan stempel menandakan keabsahan surat dan identitas pengirim surat. Yang keempat yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis surat. Yang pertama, surat permohonan, bertujuan digunakan untuk mengajukan permohonan kepada pihak lain seperti
permohonan beasiswa, izin penelitian atau bantuan dana. Yang kedua, surat undangan bertujuan untuk digunakan untuk mengundang seseorang atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Yang ketiga, surat pengumuman tujuannya digunakan untuk mengumumkan informasi penting kepada halayak ramai. Yang keempat, surat pemberitahuan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain tentang suatu hal tertentu. Yang kelima, surat perintah digunakan untuk memberikan pemerintah atau instruksi kepada bawahan. Yang keenam, surat laporan digunakan untuk menyampaikan laporan kegiatan atau hasil penelitian kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, surat edaran digunakan untuk menyampaikan informasi atau instruksi kepada kelompok orang dalam suatu organisasi. Yang kedelapan, surat kuasa digunakan untuk memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain untuk melakukan hal atau kebutuhan tertentu. Yang kesembilan, surat keputusan digunakan untuk menyampaikan keputusan pimpinan atau atasan terhadap suatu permasalahan. Yang ke-10, surat perjanjian digunakan untuk membuat kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu fungsi-fungsi dari surat resmi. Yang pertama, alat komunikasi, yaitu suatu alat untuk menyampaikan bahan komunikasi yang berupa berita, laporan, pemberitahuan, petunjuk, permohonan, dan lain-lain. Yang kedua, alat bukti tertulis, yaitu sebagai bukti nyata yang sah yang lazimnya dikenal sebagai hitam di atas putih. Yang ketiga, alat bukti historis, yaitu dapat dipakai sebagai bahan penelitian untuk mengetahui dan mengendali informasi mengenai bagaimana keadaan, cara dan pengolahan administrasi dan cara pelaksanaan berbagai kegiatan pada masa lalu. Yang keempat, alat pengingat, yaitu dapat dipakai untuk mengingat dan mengetahui surat-surat yang sudah dikirim atau diterima dalam suatu periode waktu tertentu. Yang kelima, duta organisasi, yaitu dapat mencerminkan corak keadaan mentalis, jiwa, dan jiwa pejabat atau kantor yang bersangkutan. Keenam, pedoman kerja, yaitu dapat dipakai sebagai pola yang harus dipedomani dan diikuti oleh lembaga, organisasi, atau jabatan yang menjalani fungsi sekretariat tersebut, antara lain dalam menerbitkan berbagai macam atau jenis surat yang dikendalikan. Kaidah dalam surat resmi yaitu yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan bahasa formal. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tepat. Yang keempat, menggunakan ejaan yang tepat. Yang kelima, menggunakan istilah yang tepat. Yang keenam, menggunakan kalimat sopan dan santun. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang jelas dan padat. Langkah-langkah dalam menulis surat resmi: yang pertama, menunjukkan tujuan surat. Dua, menetapkan penerimaan surat. Ketiga, menyusun kerangka surat. Keempat, membuat kepala surat. Kelima, menulis tanggal surat. Keenam, menulis salam pembuka. Ketujuh, menyusun isi surat. Kedelapan, menulis penutup surat. Ke-9, menambah lampiran jika ada. Yang ke-10, mengecek kembali surat. Ke-11, mengecek dan menandatangani surat resmi. Yang kelima yaitu tips untuk membangun komunikasi yang baik dan sopan melalui surat resmi. Yang pertama, gunakan kalimat pembuka dan kalimat penutup yang sopan dan santun. Yang kedua, sampaikan informasi dengan jelas,
padat dan akurat. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pihak penerima surat. Yang keempat, hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau multitafsir. Yang kelima, gunakan kata-kata yang menunjukkan tata rasa hormat kepada pihak penerima surat. Yang keenam, perhatikan ejaan dan tata bahasa dengan seksama. Yang ketujuh, pastikan surat rapi dan bebas dari kesalahan. Yang kedelapan, kirimkan surat tepat waktu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu surat resmi menunjukkan alat komunikasi tertulis yang formal dan efektif untuk menyampaikan informasi, perintah atau permintaan kepada pihak lain. Surat resmi memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dengan jenis surat lainnya seperti kop surat, nomor surat, tanggal surat, perihal surat, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, tanda tangan, dan stempel. Baiklah, sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.